Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkemampuan menunaikan salat maghrib berjamaah dan kita menunggu salat isya. Menunggu salat dihitung salat sekitar kurang lebih setengah jam ke depan kita menunggu salat isya. Berarti sekitar setengah jam itu pula kita dinilai menunaikan salat padahal kita tidak salat. Itulah keutamaan menunggu salat. Terlebih menunggunya ini digunakan untuk thalabul ilmi, maka ini kebaikan yang lain. Jadi kebaikan di atas kebaikan insyaallah. Kajian kita masih melanjutkan kumpulan Mutiara Fitrah jilid 1 yang ditulis oleh Al-Ustaz Ananda Ridho Gusti hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga yang beliau tulis bermanfaat untuk kita semuanya kaum muslimin. Yang terakhir kita bacakan poin 44. Sekarang kita bacakan 45. Balasan kemaksiatan. Ibnu Khairah rahimahullah berkata, jazaa'ul ma'siyati al-wahnu fil ibadati wa-tiqu fil ma'isyati wa-ta'ussu fil ladzati wa-ta'assuru, ini salah cetak ini, wa-ta'assuru fil ladzati. Qila wa ma-ta'assuru fil ladzati? Qal la yanalu ladzatan halalan illa ja'ahu ma yanghussuhu iyyaha. Balasan bagi kemaksiatan ialah al-wahnu fil ibadah, lemah di dalam beribadah. Jadi kalau ada suatu kemaksiatan menjadikan kita lemah beribadah, berbuat maksiat lagi tambah lemah lagi, berbuat maksiat lagi tambah lemah lagi. Maka ini bisa menjadi cermin bagi kita. Kalau kita terasa lemah, tidak semangat beribadah, padahal enggak ada udzur, tapi enggak sholat jamaah ke masjid, padahal enggak ada udzur, tapi enggak mau baca Al-Quran, padahal enggak ada udzur, tetapi tidak membaca zikir pagi dan petang, lemah. Maka kita mesti melihat diri kita, ada maksiat apa yang kita kerjakan sehingga lemah atau begitu lemah di dalam menunaikan ketaatan-ketaatan. Jadi kita jadikan bercermin. Kita jadikan bercermin. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya, seseorang suatu malam terlewatkan dari membaca Al-Quran yang biasa dia baca, yaitu Kurzu Al-Harisi. Maka dia merenung, itu semua karena suatu dosa yang diperbuat. Suatu dosa yang diperbuat menjadikan dirinya terlewatkan membaca Al-Quran di suatu malam. Nah, sekali lagi ini dijadikan cermin. Kenapa saya lemah? Kenapa saya tidak semangat berbuat ketaatan? Ini akibat maksiat. Kemudian akibat maksiat yang berikutnya, wadhiqu fil ma'isyati, terasa sumpek di dalam kehidupan. Orang kalau
mendekat kepada Allah, hasilnya Allah akan senantiasa membimbingnya. Maka orang yang dalam bimbingan Allah hidupnya cerah. Orang yang ada dalam bimbingan Allah hidupnya plong, bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisinya. Tapi kalau orang sudah jauh dari takarrub, tidak berbuat ketaatan malah berbuat maksiat, maka sumpah betapapun banyaknya harta dirasakannya kurang, betapapun makanan yang tersedia rasanya tetap enggak nyaman, sumpah sempit. Jadi akhirnya kayak tikus mati di lumbung padi. Lu kan dia nggak mati, iya nggak mati dohirnya, tapi hatinya sumpah kayak gitu. Malah diantara mereka bunuh diri, ya akhirnya mati dohir juga, bukan mati batin tapi mati dohir juga, gara-gara berbuat maksiat. Ini yang kedua, menjadikan hidup sumpah. Coba dilihat orang yang sekuat tenaga menghindarkan maksiat, lihat wajahnya senantiasa bersinar. Kemudian kalau bicara menunjukkan kayak nggak pernah ada masalah, plong terus. Kenapa? Itu buah ketaatan. Jadi kebalikan daripada buah maksiat, sumpah sempit. Kemudian akibat dari maksiat yang ketiga, at-ta'assuru fil ladzati. At-ta'assuru fil ladzati, susah mendapatkan kesenangan. Kemudian Ibnu Khairah ini ditanya, apa yang dimaksud at-ta'assuru fil ladzati, susah mendapatkan kesenangan, maksudnya apa? Dia menjawab, dia tidak bisa merasakan lezatnya kehalalan. Dia tidak bisa mendapatkan kesenangan yang halal. Setiap kali datang kesenangan yang sesungguhnya halal, direbut dari dirinya oleh orang lain. Apa maksudnya ini? Ini apa maksudnya? Tentunya yang tahu persis adalah yang menyatakan statement ini, yang tahu persis. Tapi kita merenung, buah dari kemaksiatan adalah setiap kali mau merasakan kesenangan yang sesungguhnya halal, direbut. Bukan saja direbut oleh orang lain, ada pihak-pihak yang merebut. Akhirnya kesenangan yang didapatkan bukan kesenangan yang halal, tapi kesenangan yang haram. Jadi maksudnya bagaimana? Orang ketika berbuat kemaksiatan, maka dijadikan kesenangan pada dia adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Orang kalau berbuat kemaksiatan, dijadikan kesenangan baginya adalah kesenangan yang sifatnya kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Orang berbuat bohong, itu maksiat. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang sifatnya kelezatan, yaitu jujur, karena sesungguhnya jujur itu kelezatan. Di mana-mana orang plong, orang menikmati hidup karena orangnya apa adanya. Gak ada yang disembunyikan, terus apa adanya itu sangat menenangkan sekali. Dia tahu harus jujur karena dia telah berbuat bohong. Untuk mendapatkan nikmatnya jujur susah karena nanti terbongkar. Akhirnya dia bohong lagi, terasa nikmat. Kenapa? Dengan bohong ini menutupi kebohongan yang pertama. Nanti dia sadar bahwasanya dirinya salah, harus jujur karena jujur itu plong.
Dan dia sendiri telah merasakan hidup apa adanya, tidak dibuat-buat, nggak ada sifat-sifat kemunafikan, itu enak sekali. Dia sadar itu kenikmatan. Tapi begitu mau diraihnya, waduh nanti kebongkar kebohongan saya. Akhirnya nggak bisa merasakan kelezatan yang halal ini. Tapi yang dia lakukan kelezatan yang haram. Tapi ya nanti daripada kebongkar, sebohong lagi, nikmat dengan cara kemaksiatan. Kalau sudah berbuat bohong, dia harus menutupi kebohongannya ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini contoh tentang bohong. Dia merasakan nikmatnya suatu kenikmatan yang haram gara-gara awalnya berbuat maksiat.